Ma wa'adanallahu wa rasuluhu illa gurur. Yang dijanjikan Tuhan itu hanya gurur, tipu-tipu daya. Siapa yang mengucapkan itu? Wa idh yaqulul munafiqun. Orang-orang yang munafik. Idh yaqulul munafiqun wallazina fi qulubihim marad gharra haula'i dinuhum. Gharra haula'i dinuhum. Mereka ditipu oleh agamanya. Jadi dia sebut Allah itu penipu, Nabi Muhammad penipu, yang terakhir dia sebut Islam ini juga penipuan. Nanti boleh dicek ya di surah Al-Anfal ayat ke-49. Boleh dicek di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Yang saya hormati bapak-bapak para pengurus Masjid Al-Anwar, kemudian anak-anak remaja, bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, dan juga ananda yang masih kecil-kecil. Alhamdulillah pada subuh hari ini hadir. Tak apa-apa ngantuk, yang penting datang. Alhamdulillah. Sudah hebat itu datang. Anak ustadznya aja masih tidur jam segini. Anak bapak ibu pula datang. Alhamdulillah. Bapak ibu-ibu sekalian, terima kasih belajar kembali di pagi hari ini. Jangan pernah bilang begini. Itu kan ceramah itu cuma cakap-cakap saja. Cuma kata-kata saja, itu tak ada gunanya. Salah besar itu. Cakap-cakap inilah yang membuat kita bagaimana menentukan kita bersikap. Itulah dia. Kalau tak bercakap-cakap tak jelas tujuan. Saya kasih contoh Bapak Ibu. Pagi-pagi Bapak mau kerja. Bapak yang pertama, istrinya merepet pas mau kerja. Apa yang terjadi pas kerja? Pasti lain-lain itu pikiran Bapak. Tak fokus dia itu kerja. Lama-lama tak bagus rezekinya. Hanya karena kata-kata. Datang Bapak yang satu lagi. Pas mau keluar, didoakan sama istrinya. Dicium kedua tangannya. Mudah-mudahan Allah memberi rezeki. Beda itu, yang dua yang berangkat itu. Hanya kata-kata. Jadi saya baru ceramah di beberapa tempat. Ada saya dengar. Ceramah itu kan cuma ngomong-ngomong. Iya, tapi jangan salah. Al-Quran itu isinya kata-kata. Itulah yang mengubah dunia ini. Jangan salah. Bukan harus pukul-pukul baru bisa berubah dunia ini. Dengan kata-kata. Saya kasih contoh lagi Bapak Ibu sekalian. Saking pentingnya lah kata-kata ini. Nah, oleh sebab itu terus mengaji. Terus mengaji. Inilah yang mengubah, membentuk cara berpikir kita dengan adanya ceramah-ceramah agama ini. Apalagi yang dibaca adalah ayat-ayat Al-Quran. Lebih luar biasa lagi. Terima kasih Bapak Ibu sudah hadir pagi ini untuk mendengarkan kata-kata, kalimat-kalimat, paragraf-paragraf dari Al-Quran untuk mengubah cara berpikir dan cara hidup kita. Mohon maaf ya Bapak Ibu, ada ustadznya agak sensasinya sedikit pindah tempatnya ya kan? Biasanya ngadap sana kan? Nah, ini hadap depan. Berkurang lah ustadz pahalanya, biasanya hadap kanan, ini kok hadap depan. Allah kan suka yang kanan-kanan. Amalah itu. Nah, Bapak Ibu sekalian, saya akan bicara 30 menit ya Pak ya. 6.15 tadi kan? 6.15. Mudah-mudahan nanti bermanfaat untuk kita semua. Surah Al-Baqarah ayat yang ke-11. Surah Al-Baqarah ayat yang ke-11. Bapak Ibu yang mau lihat ayatnya boleh. Yang sudah hafal, bolehlah dihayalkan. Boleh dihayalkan. Ini yang ke-18 kali saya ceramah subuh di sini. Yang malam itu 146. Sudah 146 kali saya ceramah di masjid ini. Yang malam Kamis 146 kali. Ini yang ke-18. Apa kata Al-Quran? Di ayat ke-11 itu surah Al-Baqarah. Wa idza qila lahum
la tufsidu fil ardi qalu innama nahnu muslihun. Insyaallah hafal kita. Wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi qalu innama nahnu muslihun. Apabila dikatakan kepada mereka, siapa itu mereka itu? Orang yang pura-pura beriman. Bahasa kitanya, bahasa Al-Qur'annya munafik. Apa dikatakan? Janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi. Jangan buat rusak di dunia ini. Jangan pakai narkoba. Jangan pakai ganja dan lain-lain. Mereka menjawab, sesungguhnya hanya kami orang-orang yang mengadakan perbaikan. Bapak Ibu ya, bukan dibilangnya hanya kami orang-orang baik, bukan. Tapi yang mengadakan perbaikan. Nanti kita pelajari apa maksudnya itu. Saya kalau ceramah di awal-awal Al-Baqarah ini, selalu saya ingatkan, manusia itu terbagi 3 dalam menyikapi keimanan kepada Allah. Harus ke sana pikiran kita supaya jelas nanti di mana posisinya. 1, benar beriman. Yang kedua, benar-benar tidak beriman. Yang ketiga, pura-pura beriman. Itu manusia itu. 1, benar-benar dia beriman. Insya Allah kita inilah itu. Amin. Kita inilah itu. Yang kedua, benar-benar tidak beriman. Itulah saudara-saudara kita yang agamanya lain. Tak beriman dia. Itu jelas warnanya. 1 putih, 1 hitam. Ini yang ketiga ini. Pura-pura beriman. Warnanya ini apa? Abu-abu. Karena kalau hitam dicampur putih berubah menjadi abu-abu. Inilah yang dibicarakan ayat ini. Yang dibicarakan ini sekarang. Ayat ke-11 ini. Yang abu-abu ini. Bisa nggak kita masuk ke situ? Itulah yang sering itu. Nanti kita lihat. Itulah yang paling sering itu. Kita masih merasa golongan yang pertama tadi. Betul-betul beriman. Yang kedua tak mungkin. Tidak beriman. Tak mungkin. Buktinya apa? Sholat. Dan datang subuh hari ini. Yang ketiga ini. Saya merasa saya masih beriman. Rupanya udah abu-abu. Udah abu-abu kita itu. Tak jelas lagi. Bagaimana caranya? Supaya bersih kembali, inilah dia. Mengaji. Membersihkan hati. Sholat dan macam-macam. Nah, Bapak Ibu sekalian. Apabila dikatakan kepada mereka. Siapa tadi? Yang pura-pura beriman. Nah, nanti bisa kena kita ini. Ustadznya, saya pun bisa kena. Saya hampir tiap hari ceramah. Hampir tiap hari. Yang paling sering kena pukul saya, Pak. Yang saya baca-baca itu. Susah juga jadi penceramah ini. Kita baca, kita yang kena rupanya. Kita yang kena. Nah, ini pun nanti, kayaknya ustadznya ini yang kena. Kita lihat dulu. Apabila dikatakan kepada mereka, kalau saya sebut, dikatakan. Tahu nggak siapa yang berkata itu? Tidak tahu. Tidak tahu kan? Sama dengan begini. Kutiba alaikumus syiyam. Diwajibkan puasa. Disebut nggak siapa yang mewajibkan? Tak disebut. Tak disebutnya Allah mewajibkan. Tidak begitu. Tapi dia sebut apa? Diwajibkan. Nah, itu. Tafsirnya itu ada 2. Yang begitu-gitu itu di Al-Quran. Yang pertama. Kalau perbuatan itu buruk, untuk menyembunyikan siapa yang berkata itu. Tadi dikatakan. Kenapa harus disembunyikan? Karena salah satu sifat orang munafik, apa Bapak Ibu? Bersembunyi. Pura-pura dia. Saya sering bilang begini. Ada di Al-Quran dia sebut. Innal munafikina fit darkil asfali minan nar. Sesungguhnya orang munafik itu ditempatkan di neraka yang paling dalam. Tersembunyi enggak itu? Iya. Karena sesuatu tempat yang paling tersembunyi, yang paling dalam. Nah, ini juga.
Karena sifatnya itu adalah tersembunyi, maka yang berkata itu juga disembunyikan Al-Quran. Tidak jelas siapa yang ngomong itu. Itu satu penafsiran. Nah, kemudian penafsiran yang kedua. Nah, ini saya sampaikan yang macam-macam. Supaya wawasan kita luas. Itu gunanya. Supaya wawasan kita luas. Yang kedua, karena sudah jelas siapa yang mengatakan, tak perlu dijelaskan lagi. Kasih contoh. Anak kita di rumah, kita bilang begini. Kamu disuruh ayahmu sekolah. Disebut nggak nama ayahnya? Enggak. Kenapa tak disebut lagi? Karena sudah jelas. Nah, itulah ayah dia. Siapa lagi di rumah itu kan? Nah, mungkin dua ayahnya kan? Dia bilang begini. Kamu disuruh gurumu buat PR. Disebut nggak nama gurunya lagi? Enggak. Kenapa tak disebut? Karena sudah jelas. Nah, begitulah itu. Nah, ini pun juga. Kalau disebut, disuruh tanpa menyebutkan nama, karena yang berkata itu sudah jelas. Siapalah dia itu? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa yang dikatakannya? La tufsidu fil ard. Jangan buat rusak di dunia. Jangan buat rusak di dunia. Jangan dikira Bapak Ibu, yang dimaksud dengan merusak itu, datang orang ke masjid ini dilemparinya. Bukan. Bukan itu. Itu biasa aja. Jangan juga diduga, kalau disebut Al-Quran, jangan merusak di bumi, maksudnya itu, dia rusak post security itu. Bukan itu. Bukan itu maksudnya. Itu kecil-kecil itu, kerusakan yang seperti itu. Jangan juga diduga kalau Al-Quran mengatakan mereka itu orang yang merusak, bahwa dia merusak rumah kita. Itu kecil-kecil itu, yang begitu. Yang paling parah, kehidupan yang merusak itu dua. Merusak pikiran dan hati manusia. Inilah yang paling berbahaya. Kenapa itu terjadi perang? Apakah karena sebuah negara merusak rumah satu orang di negara lain? Bukan. Tapi karena pikiran pemimpinnya. Dari sana mulainya. Beda ideologi, beda kepercayaan, beda kepentingan. Tidak mungkin Pak. Contohnya, Amerika menyerang Syria gara-gara orang Syria merusak satu rumah orang Amerika. Bukan. Tapi apa? Beda cara berpikir. Nah, jadi kalau mau merusak orang, jangan dulu tampar dia. Ubah aja cara berpikirnya. Rusaklah itu hidupnya. Itu. Nah, itu maksudnya. Jangan rusak pikiran orang. Bagaimana Ustaz supaya nggak rusak pikiran itu? Nah, inilah dia. Ngaji. Kalau tak mengaji, rusak. Entah kemana-mana pikiran dia. Hasad, dengki, buruk sangka, segala macam. Nah, dengan mengaji berubah. Ada di kitab tafsir beraliran sufi itu, tidak ada pembahasan tentang pikir. Coba Bu, pola pikir itu ya, biar nampak rusaknya pikiran manusia itu kalau nggak mengaji. Tidak ada pembahasan tentang kikir. Apa itu? Pelit. Nggak ada itu. Medit. Bedangki. Nggak ada itu. Yang sering dibahas itu tamak. Bahasa Arabnya tomak. Apa itu? Serakah, keinginan kita yang banyak dari orang. Itu yang dibahas. Kenapa itu? Nah, Bapak Ibu sekalian, pernah nggak menyebut orang yang tidak Bapak Ibu kenal sebagai orang kikir? Pernah nggak itu? Ibu putuskan dia pelit, padahal nggak kenal sama dia. Pernah nggak itu? Kalau datang orang kampanye, dia kenalkan dirinya ini, tak dikasihnya apa-apa. Apa yang Ibu bilang? Kenapa itu? Karena kenal. Kemudian apa lagi? Ada keinginan tamak dari kita kepada dia. Nah, kalau begitu, siapa yang salah?
Dia yang pelit atau cara berpikir Bapak Ibu yang salah? Nah, itu sebabnya pentingnya mengaji itu. Asal salah dalam cara berpikir, lain-lain ponisnya sama orang. Makanya di dalam kitab-kitab tafsir yang belajar sufi, tidak ada dibahas kikir. Yang dibahas apa tadi? Tamak. Karena bukan sifat kikir dia yang buruk. Tapi apa yang buruk tadi? Sifat tamak kita yang banyak berharap kepada dia. Jadi jangan bilang, pelit kali itu Donald Trump. Tidak kenal. Pelit kali itu Presiden Yaman, Raja Abu Dhabi. Tidak kenal. Tapi yang sering kita bilang pelit siapa? Tetangga. Karena kenal. Kalau begitu, siapa yang salah? Nah, di sini yang salah. Itulah sebabnya, saya sebut tadi tidak dibahas kikir-kikir itu. Yang perlu dibahas itu kita menertibkan cara berpikir kita di dunia ini. Jadi, kalau itu tidak tertib, mufsid fil ardi, merusak dia di dunia ini. Cara berpikirnya keliru. Nah, Bapak Ibu sekalian, la tufsidu fil ardi, jangan buat kerusakan itu apa? Merusak pikiran orang. Ada itu perbuatan yang bisa merusak pikiran orang. Narkoba, rusak. Minum-minuman keras, rusak. Itu sebabnya bahasa Arabnya itu khomar. Khomar artinya menutup. Itu yang ibu pakai menutup kepala itu bahasa Arabnya itu khimarun. Datang ke Indonesia berubah jadi jilbab. Nah, berubah. Gak apa-apa itu. Tapi kalau di kajian kampus salah itu. Yang benar apa itu? Khimar. Dalam Al-Quran disebut wal yadribna bihumurihinna, bihumur katanya. Bukan bijilbabihinna, gak ada itu. Bihumur, humur. Khimar. Apa itu? Menutup. Bukan ha ya. Kalau ha kecil binatang. Binatang khimar. Masalul ladzina hummilut taurata tsumma lam yahmiluha kamatsalil himar. Bukan itu. Tapi khi. Nutup. Nah, itu juga merusak pikiran. Nah, Bapak Ibu sekalian, kalau disebut dia merusak, jangan dulu pikiran kita lain-lain. Perusakannya itu perusakan fisik. Itu kecil itu. Semua kerusakan-kerusakan besar itu bermula dari cara berpikir. Dari situ mulainya. Nah, betul tak tidak itu? Ada seorang ilmuwan yang terkenal namanya Albert Einstein. Pasti kenal kita semua itu. Katanya dia yang paling pintar. Menurut Facebook, menurut apa dia yang paling pintar? Menurut saya enggak. Tergantung aja. Kalau di bidang itu dia yang pintar. Tapi di bidang tafsir mana tahu apa-apa dia itu. Tergantunglah. Lebih jago lagi kita itu yang hadir pagi ini. Baca Quran pun tak pandai dia itu. Kurasa baca doa mandi wajib pun tak tahu dia itu. Mana pintar itu. Cara wudhu. Tergantung posisinya. Katanya begini, saya baca-baca, ikutlah dia itu andil menciptakan bom yang meledakkan Hiroshima dan Nagasaki itu. Ikutlah dia itu. Kalau dipikir-pikir, kenapa dia mau itu? Dia kan seorang ilmuwan. Sekali lagi, cara berpikir, dari sana mulainya. Kalau dia tak mikir merusak, itu rusaknya itu sedikit-sedikit aja. Tapi kalau sudah berpikir disusunnya sistematis, itu bisa menghancurkan satu negara itu. Itulah Bapak Ibu sekalian, kerusakan-kerusakan itu dimulai dari cara berpikir manusia. La tufsidu fil ardh. Katanya lagi. Bagaimana itu cara mereka merusak pikiran manusia? Ada di Al-Quran disebut begitu. Wa iz yaqulul munafiquna walladzina fi qulubihim marad ma wa'adana Allah wa rasuluhu illa gurura. Kata Al-Quran begitu. Itu disebut dalam surah Al-Ahzab itu. Surah ke-33 ayat ke-12. Nanti boleh dicek ya. Surah ke-33 ayat ke-12. Dan ingatlah cara orang munafik merusak keadaan dunia ini ketika mereka berkata, dan juga orang yang hatinya ada penyakit dalam hati. Bukan hatinya yang sakit, tapi ada penyakit dalam hati. Kalau hati yang sakit bisa diobati, tapi kalau ada penyakit di dalam,
lain urusannya. Kalau dia bolong, bawa ke dokter. Tapi kalau ada dengki di situ, jangan bawa ke dokter itu, bawa ke masjid. Di sini menyelesaikan itu. Kata dia, orang munafik dan yang ada di hatinya penyakit, Allah dan Rasulnya yang kamu percayai itu tidak menjanjikan kepada kami melainkan tipu daya. Bayangkan. Jadi janji-janji Tuhan dan janji Nabi kepada kita itu semua disebut gurur. Apa itu? Tipu daya. Nipu-nipu aja itu Tuhan. Nipu-nipu aja. Kalau kita yakini Allah dan Rasul itu penipu, habislah kita ini. Kenapa Bapak Ibu tidak berani berbuat aneh-aneh di dunia ini? Tahu nggak sebabnya? Karena ibu yakin ada janji Tuhan neraka. Itunya itu. Nah Bapak Ibu sekalian, dia sebut janji-janji Tuhan itu tipu daya. Yang mengontrol manusia ini supaya tidak berbuat macam-macam karena kita percaya dengan janji-janji Tuhan. Ada dikirim orang video ke saya. Tahu saya di negara mana itu, tapi bahasa Inggris bisa agak saya artikan sedikit-sedikit. Itu acara stand up komedi terjadi di sebuah negara, itu melecehkan agama. Dia sebut begini. Dongeng yang paling bagus di dunia ini dongeng agama. Kenapa? Ustadz-ustadz, para pakar-pakar itu menceritakan sesuatu yang tidak pernah terjadi dan orang tidak pernah ke sana, tapi umatnya percaya. Betul itu kan? Kalau saya cerita surga, coba tanya, Ustadz pernah ke surga? Saya jawab enggak itu. Pernah saya ke sana. Tapi kenapa percaya? Makanya disebut dongeng. Yang lebih mengerikan katanya, ada pula dipercayai orang-orang beragama itu. Ada malaikat yang mencatat amal-amal mereka. Itu semua bohong itu. Itu di medsos itu beredar. Memang dari dulu ada orang begitu. Mana dia? Ma wa'adanallahu wa rasuluhu illa gurur. Yang dijanjikan Tuhan itu hanya gurur, tipu-tipu daya. Siapa yang mengucapkan itu? Wa idh yaqulul munafiqun. Orang-orang yang munafik. Janji manusia bisa gurur, tapi janji Tuhan tidak gurur. Ada doa saya baca, innaka la tukhliful mi'ad. Kamu tidak akan ingkar janji. Siapa katanya tadi? Yang menipu? Allah dan Rasul. Itu merusak pikiran itu. Jadi kalau ada orang bilang, agama itu hoax, tidak bisa dibuktikan. Tidak ada surga, tidak ada neraka. Tidak ada siksa kubur. Belum ada orang yang pernah ke sana. Ditanya balik. Kalau disebut tidak pernah, tidak ada surga, tidak ada ini segala macam, kemudian kamu sudah yakin bahwa itu tidak ada. Tidak bisa juga dibuktikan itu. Dia pun belum pernah juga ke sana. Jadi sikap yang paling ilmiah, sebelum sesuatu bisa dibuktikan, terima saja dulu. Apalagi agama. Terima dulu. Tidak ada ruginya itu ibu percaya surga dan neraka. Tidak ada ruginya itu. Nah, satu lagi katanya. Tadi siapa yang menipu Tuhan? Ada lagi yang lebih ekstrim dari itu. Nanti boleh Bapak Ibu cek. Ini Al-Quran ini banyak sebenarnya. Di Al-Anfal itu surah ke-8 ayat 49 ya. Boleh Bu cek. Katanya begini. Iz yaqulul munafiqun wallazina fi qulubihim marad gharra haula'i dinuhum. Saya terjemahkan dengan rigid. Gharra haula'i dinuhum. Mereka itu orang-orang mukmin ditipu oleh agamanya. Tadi yang pertama siapa yang nipu kata dia? Allah dan Rasul. Itu yang menipu itu. Allah dan Rasul. Yang kedua ini lain lagi. Gharra haula'i dinuhum. Mereka ditipu oleh agamanya. Jadi dia sebut Allah itu penipu, Nabi Muhammad penipu, yang terakhir dia sebut Islam ini juga penipuan. Nanti boleh dicek ya di surah Al-Anfal ayat ke-49. Boleh dicek di sini. Nipu-nipu aja itu agama Islam itu.
Enggak benar itu. Kadang, kenapa dianggap penipuan? Salah cara menjelaskan. Nah, mohon maaf ini. Jangan dikaitkan kemana-mana ya. Jangan dikaitkan kemana-mana. Ada dulu viral di negeri kita ini. Begini. Kalau kamu sedekahkan kereta, dapat mobil. Ada itu. Kalau kamu sedekahkan mobil, dapat rumah. Kalau kamu sedekahkan rumah, dapat pesawat. Kalau kamu sedekahkan pesawat, dapat private jet. Kalau kamu sedekahkan itu diganti Tuhan dengan dunia dan segala isinya. Itu bahaya itu. Apa yang terjadi setelah itu? Kacau balau dunia. Karena memang tidak ada begitu ajaran agama ini. Tidak ada itu. Kata Al-Quran, masih di awal-awal dulu itu, wa mimma razaqnahum yunfikun. Sebagian dari yang kami rezekikan, mereka infakkan. Sebagian. Jangan semua. Nanti baca di ayat pertama juz 4, lan tanalul birra hatta tunfiku mimma tuhibbun. Kamu tidak sampai ke puncak kebajikan, albir, sampai kamu infakkan sebagian yang kamu cintai. Apa katanya? Sebagian. Dan kasih semua. Ini pulang mengaji dari sini, tak pakai baju lagi dia. Mana bajumu? Ku infakkan. Biar apa? Biar dapat baju besi. Nggak ada itu Pak. Kedinginan Bapak itu nanti. Itulah dia. Jadi kadang saya lihat timbulnya masalah-masalah. Kenapa dibuat agama ini seolah-olah menipu? Ini cara menjelaskan para ahli-ahli agama. Jadi sebagian aja. Jadi jangan dianggap agama yang tidak mengerti naluri kita. Kadang saya lihat, mohon izin, mohon maaf lagi, mohon maaf. Ini pun di negeri kita ini saya lihat. Ada semacam, mohon maaf. Nipu-nipu tentang nasab. Ada itu saya lihat, viral-viral itu. Iya kan? Ada yang betul, ada. Tapi ada juga yang nipu-nipu. Ini masalah semua ini. Masalah itu menurut saya. Sehingga harus terjadi pemujaan-pemujaan kepada sosok-sosok. Saya nggak ngerti dari mana itu datangnya. Dulu Bapak Ibu sekalian, ada begini di Al-Quran. Wa ma Muhammadun illa rasul qad khalat min qablihi rusul. Muhammad itu tidak lain seorang rasul. Apa immata au qutilam qalabatum ala aqabikum. Kalau dia mati, kamu itu masih beriman apa tidak? Jawabannya masih. Berarti Bapak Ibu sekalian, sosok Nabi Muhammad itu, seandainya pun beliau meninggal, kita harus tetap beriman. Karena yang terpenting bukan ketokohannya, tapi apa itu? Ajarannya. Nah, itu dia. Dalam filsafat namanya itu tidak boleh favoritisme dalam beragama. Bapak ndak usah fanatik ke saya. Ustadz tuh keren, ndak penting itu. Ndak penting sama saya. Yang saya sampaikan itu ayat-ayat Al-Quran, hadis-hadis Nabi, itu aja ikuti. Ustadznya nggak usah. Saya kalau bisa diam, saya nggak usah ceramah-ceramah. Cuman kata Al-Quran, seru manusia itu ke jalan Tuhan. Jangan ke jalan saya. Jangan ke jalan doktor. Jangan ke jalan profesor. Lari-lari agama ini nanti. Karena profesornya bisa juga pening itu, bisa stroke, bisa tidur, bisa ngantuk, bisa ngences, segala macam. Ada itu. Nah, itulah yang membuat saya lihat terjadi penipuan itu. Ada sebagian, mohon maaf, sebagian dari penganjur agama kita itu, ditariknya orang supaya jadi pengikut dia. Itu masalah itu. Jangan, tidak usah cari-cari pengikut. Kata Al-Quran apa tadi? Udu'u ila sabili. Serulah manusia itu kemana? Ke jalan Tuhan. Supaya tidak ada penipuan-penipuan. Kitanya itu pula yang mulai-mulai itu kan. Nah, Bapak Ibu sekalian, yang perlu saya sampaikan saya kira untuk memperbaharui cara berpikir kita dalam beragama. Supaya makin tahu bagaimana cara menghadapi. Terima kasih. Ana 15 Pak. Nah, boleh ingkar janji. Nanti keluar hadis. Ciri-ciri orang munafik itu apabila berjanji dia ingkar katanya. Apa nggak kena Ustaznya sekali lagi? Nah, mohon izin, mohon maaf Bapak Ibu. Mari kita bertanya ya, kalau ada yang perlu ditanyakan yang kurang jelas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.